Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing untuk datang ke tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat beriring salam kepada Rasul junjungan alam, yang mana beliau intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam surga, lubuk akar lautan budi, bercucuran keringat, berhujankan anak panah, demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini, yakni kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Beliaulah Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini bukanlah saya ingin mengajari ataupun menggurui jemaah sekalian, akan tetapi teringat dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Memasuki bulan Ramadan, pada tempatnya kita melakukan introspeksi. Pada tempatnya lah kita melakukan evaluasi. Kalau bulan Ramadan ibarat bulan kawah candra dibuka, di mana kita dilatih, digembleng, digojlok jiwa kita ini seperti seorang petinju masuk latihan. Keluar latihan tentu saja tinjunya makin hebat. Seorang petenis masuk latihan, keluar latihan tenisnya makin hebat. Itu juga atlet. Kalau kita latihan tiap hari tapi main kalah terus, orang kan menilai, buat apa latihan bung kalau mainnya kalah terus. Nanti sepanjang Ramadan, sebulan penuh kita digojlok, digembleng, dilatih untuk apa? Untuk apa? Menghadapi hidup 11 bulan sesudahnya. Kalau dalam Ramadan kita kalah lagi lah. Kalah setelah Ramadan, nanti kita kalah lagi oleh setan, kalah lagi oleh iblis. Alamat latihan kita di bulan ini tidak membawa hasil yang diharapkan. Nah, sebagai bagian dari introspeksi itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang memberikan gambaran kepada kita bahwa lagi-lagi ibadah pada dasarnya merupakan satu totalitas, satu keutuhan, yang satu berkaitan dengan yang lain. Suatu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kalian tahu siapa sih orang yang bangkrut itu? Orang yang sial, orang yang tidak beruntung. Siapakah mereka? Bangkrut, sial, tidak beruntung, merugi. Kalimat yang kita mendengar saja sudah risih, apalagi kita mengalaminya. Semua kita pasti ingin menghindar dari kebangkrutan, kerugian, kesialan. Nah, Nabi bertanya itu kepada para sahabatnya.
Tahu nggak kamu siapa orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang sial, dan orang-orang yang tidak beruntung itu? Maka macam-macamlah jawaban para sahabat Nabi ketika itu. Ada yang menjawab, menurut pendapat kami ya Rasul, orang bangkrut, orang sial, orang yang tidak beruntung itu, man la dirhamma lahu wala mata, orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Apalagi macam seperti ini, orang yang tidak punya uang dengan orang yang punya uang. Janganlah gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Uang itu katanya raja, katanya lidah yang paling pasti untuk bicara uang, senjata yang paling ampuh ke medan perang, uang. Urusan macet dibicarakan dengan lidah, bicarakan dengan uang. Tokcer, meriam tidak akan bunyi kalau ditutup dengan uang, dan begitu seterusnya. Begitu jawaban sebagian sahabat, dan begitu juga pandangan banyak kita sekarang ini. Begitulah memang, bahwa materialisme, hedonisme mengiring kita untuk menilai seseorang dari penampilan. Maka berpayah-payahlah kita menghabiskan sejumlah dana untuk mengurus penampilan ini. Pengusaha tidak munafik kalau menandatangani kontrak tidak pakai jam tangan Rolex, pulpen Montblanc, sepatunya wah, mobilnya wah, bajunya wah, dasinya apalagi wah. Begitulah kebanyakan kita sekarang ini. Berpacu menata penampilan. Orang yang bangkrut dan tidak mempunyai itu semua, tidak punya uang, tidak punya harta, hidup cuma sekedar mengumpulkan keinginan-keinginan dan seterusnya. Mendengar jawaban ini, Rasulullah hanya tersenyum. Nah, bukan itu yang namanya bangkrut, wahai sahabatku. Bukan yang tidak punya uang, bukan yang tidak punya harta. Orang yang bangkrut, yang sial, yang rugi dari golongan umatku sendiri. Renungkan ini. Umatku, tidak usah cerita Yahudi, Nasrani. Umatku yang akan bangkrut, siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang besok di hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat. Tuhan, inilah pahala sholat saya. Karena memang di dunia dia tukang sholat. Ini sholatnya wajib, ini sholatnya sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Dia juga datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa. Puasa wajib, Ramadan, puasa sunnah, Senin Kamis, puasa 10 hari Syawal, puasa Rajab, dan begitu seterusnya. Dia juga datang dengan membawa pahala zakat, karena di dunia dia juga bayar zakat, suka sedekah, dan seterusnya. Di satu sisi dia datang menghadap Allah membawa pahala-pahala seluruh ibadahnya. Ya salat, ya puasa, ya zakat. Cuma sayang, kata Nabi, di lain pihak dia datang juga membawa kesalahan. Kesalahan apakah itu? Dia juga datang bawa kesalahan karena waktu hidup dia pernah mencaci maki orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah makan harta orang lain dengan cara yang batil, pernah mengalihkan darah orang lain tanpa alasan yang benar. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib mereka? Di satu sisi datang membawa pahala ibadah kepada Allah, di lain sisi datang membawa kesalahan karena pernah menyakiti orang lain. Kalau inilah yang terjadi, maka kata Nabi, ketika dia sedang asik lapor,
Tuhan, ini pahala sholat saya. Datang orang lain, sebentar dulu Tuhan, dia memang ahli sholat, tapi saya pernah dicaci maki di depan orang banyak tanpa alasan yang benar. Hancur hati saya. Di dunia saya tidak bisa menuntut dia karena posisinya lebih tinggi. Di sini saya mau nuntut keadilan. Benar orang ini pernah kau caci maki? Benar Tuhan, tanpa salah. Tanpa salah? Iya Tuhan. Cuma untuk menunjukkan prestasimu sebagai orang besar, orang yang berpengaruh, orang berwibawa. Enak saja kau caci maki orang di depan orang banyak. Iya Tuhan. Sini, pahala sholatmu. Berikan kepada orang yang kau caci maki itu. Pahala sholatmu. Berikan kepada orang yang kau caci maki itu. Lalu, Tuhan, ini pahala puasa saya. Datang lagi orang. Sebentar Tuhan. Dia memang tukang puasa. Tapi saya pernah difitnahnya. Tercoreng arang di dahi. Rusak nama saya. Hancur privasi saya. Saya tidak bisa kemana-mana lagi dalam hidup saya ini. Saya menuntut keadilan karena di dunia saya tidak berani. Benar kau pernah fitnah dia? Ya Tuhan. Kau tahu lidah itu kecil bentuknya, besar akibatnya. Akibat ulahmu memfitnah dia. Hancur namanya, tercorang arang di dahinya. Kemanapun dia pergi tidak sanggup lagi mengembangkan diri. Ya Tuhan, ayo pahala puasamu. Berikan orang yang kau berikan kepada orang yang kau fitnah itu. Kemudian, Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi orang. Sebentar Tuhan, dia memang bayar zakat, tapi dia pernah memakan harta saya dengan cara yang zalim, menggalapi uang negara, menggalapi uang anak yatim, menggalapi uang wakaf dan lain sebagainya. Di dunia tidak ada yang bisa menuntut, karena dengan uangnya dia bisa menyumpal hakim, dia bisa beli keadilan, dia bisa beli hukum. Karena kata orang di dunia banyak pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Pengadilan banyak, keadilan yang sulit. Saya menuntut keadilan. Benar orang ini pernah aku makan hartanya dengan cara yang zalim? Iya Tuhan. Sini pahala zakatmu. Kau berikan kepada orang yang kau makan hartanya dengan cara yang zalim. Nah, inilah nasib mereka. Kalau habis sudah pahala ibadahnya, diberikan kepada orang, sedangkan yang menuntut masih banyak. Orang yang dia zalimi masih banyak. Orang yang ia makan hartanya dengan zalim masih banyak. Orang yang dia fitnah masih banyak. Apa yang terjadi? Kesalahan dan dosa orang yang dia fitnah, dia caci maki, dia makan hartanya, diambil, diberikan kepadanya, dan pada akhirnya diberikanlah dia, dilemparkanlah dia ke neraka. Sudah pahalanya dipreteli, dosa diberikan pula. Ini kan bangkrut, ini kan sial namanya. Ini kan tidak beruntung namanya. Ibarat orang dagang sudah modal habis, tagihan hutang masih datang terus. Wajar kalau akhirnya kita terkena perkara. Oleh karenanya, kita melakukan introspeksi, evaluasi. Sudah baik ya hubungan kita dengan Allah di Ramadan nanti. Alhamdulillah. Mari kita melirik bagaimana hubungan kita dengan sama manusia. Semoga evaluasi ini memberikan sebuah arah yang memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.